Oke, dah on nih. Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman. Dan saya ucapkan selamat beribadah bagi yang menjalankan. Dan terima kasih karena sudah menekan video ini. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Rahmat Effendi dari kelas 4 PJJA dengan nomor induk mahasiswa 062440111848. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sri Rezeki Artini Sarjana Teknik Magister Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar JIS dan LDD. Jadi, pada kali ini saya akan kembali memaparkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan kedua, yaitu tentang History Geographic Information System atau sejarah dari sistem informasi geografis. Mungkin kita langsung masuk ke dalam pemaparan. Pada awalnya, peminat atau pengguna pembuatan peta, baik itu peta analog maupun peta digital, berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer. Urusan pendaftaran tanah, dinas, survei dan pemetaan, dan lain-lain. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan atau hardpoint. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi spesial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lain sebagainya. Contoh peta analog dapat kita lihat itu seperti peta-peta yang ada di sekolah maupun seperti di atlas. Kemudian ada yang namanya peta digital. Peta digital adalah metode penggambaran citra bumi dengan media grafis dan data dari hasil penggambaran citra bumi yang disimpan dalam komputer demi meningkatkan aksesibilitas dan mudah diperbarui atau mudah di editing maupun di up to date. Ini adalah 3 bentuk dari peta modern menjadi GIS. Yang pertama adalah teknologi digital. Semua maksud dari teknologi digital ini adalah semua dalam bentuk komputerisasi, baik itu layar sentuh maupun data-data yaitu data-data yang tersimpan di dalam komputer. Tapi teknologi digital ini tetap memanfaatkan sumber daya manusia dihubungkan dengan teknologi mesin. Yang kedua ada positioning, yaitu pemanfaatan satelit posisi, yaitu satelit GPS. Yang terakhir ada remote sensing. Remote sensing ini adalah penginderaan jauh, yaitu pembuatan peta tanpa harus datang ke lokasi tersebut. Kemudian ada teknologi perolehan data spesial. Yang pertama, tersedia beberapa sistem satelit penentu posisi atau navigasi yang makin akurat dan dapat diakses oleh publik kapan dan di mana saja penggunanya atau user berada. Ada 4 satelit di bumi, yaitu GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. GPS itu berasal dari United States atau Amerika Serikat. Kemudian GLONASS itu berasal dari Rusia. Galileo yang berasal dari Uni Eropa atau gabungan-gabungan dari negara Eropa. Kemudian Kompas yang berasal dari Cina. Yang kedua yaitu tersedia perangkat total station atau program post processing yang dapat menghasilkan data ukur terestrial 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat, dan format digital yaitu melakukan pengukuran langsung ke tempatnya. Kemudian yang ketiga yaitu
tersedia perangkat digital reader single atau multi-beam plus program post processing sehingga terintegrasi dengan perangkat receive GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital exposure di sini adalah mengukur, yaitu pengukuran kedalaman air laut atau perairan menggunakan GPS untuk menentukan posisinya dari semua ini, maka itu menggunakan satelit penentuan posisi. Kemudian yang keempat yaitu tersedia sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spesialis 3 dimensi yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik atau ISTRA. Contoh radar di sini adalah salah satunya pemantau pesawat terbang, di mana satu pesawat terbang itu dipantau oleh satu orang operator. Penggunaan radar dari pesawat dimulai dari pesawat itu take off sampai pesawat itu landing. Pesawat itu dipantau oleh operator untuk radar, maka akan diketahui posisi lintang bujur atau X, Y, dan Z-nya berapa. Nah, kemudian ini adalah yang saya bilang tadi, yaitu adalah EOSODER, yaitu pengukuran kedalaman laut, yang dimana alat ukur tersebut dipasang di kapal untuk di-scan atau direkam dasar wilayah lautnya untuk berbagai keperluan, contohnya saja untuk pembuatan kilang minyak. Dari penscanan tersebut akan dilakukan dengan pembuatan peta menggunakan GPS, yang kemudian peta tersebut akan digambarkan oleh orang-orang teknik sipil yang akan direncanakan untuk pembangunan apa. Gambar yang kedua yaitu adalah di sini dapat dilihat peta kontur dari kedalaman laut tersebut. Semakin biru atau semakin gelap warna lautnya, berarti semakin dalam laut tersebut. Kemudian ada yang namanya LiDAR atau Light Detection and Ranging. LiDAR adalah suatu pesawat terbang yang dipasangi platform. Ada 3 komponen di LiDAR, yaitu GPS yang dipasang di pesawatnya, dan IMU atau Inertial Measurement Unit. GPS di sini berguna untuk memperoleh kedudukan di mana titik-titik itu diambil berdasarkan jalur terbang pesawat ini, merupakan keperluan untuk membuat peta. Kemudian ada yang namanya IMU, yaitu menstabilkan posisi titik atau koordinat yang didapat dalam keadaan baik atau akurat maupun stabil. Yang ketiga ada laser scanner, yaitu untuk men-scan wilayah bumi mana yang akan dipetakan, yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Yang pertama ada GPS, kemudian ada IMU dan laser scanner. Untuk GPS-nya itu dipasang yang namanya base station yang ada di bumi, sehingga titik ikat atau titik acuan yang ada di bawah ini. Nah, masih tentang LiDAR. LiDAR merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser, yang seperti saya bilang tadi bahwa ada laser scanner pada pesawat untuk mendapatkan jarak antara 2 titik atau lebih jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter.
LiDAR mempunyai beberapa kemampuan, seperti yang pertama yaitu menghasilkan resolusi atau digital elevation model yang tinggi. Yang kedua, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, dapat menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Pada poin keempat ini, biasanya itu dapat digunakan pada pekerjaan galian dan timbunan. Dan LiDAR ini membutuhkan biaya yang sangat besar, jadi tidak cocok apabila hanya memetakan wilayah yang kecil. Ini adalah teknologi-teknologi dalam LiDAR. Yang pertama ada pesawat, yang kedua ada base station yang ada di bumi yang akan berkolaborasi dengan GPS sehingga posisinya dapat diketahui dari GPS tersebut. Kemudian ada airborne LiDAR terbagi atas dua, nggak perlu kayaknya. Kemudian ada airborne LiDAR terbagi atas dua, yaitu LiDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut dengan airborne altimetric LiDAR, dan LiDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut dengan airborne laser bathymetry. Jika mengukur daerah daratan itu menggunakan LiDAR sinyal inframer. Perbedaan utama di keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada airborne inframer LiDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada airborne laser bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Nah, jadi LiDAR itu yang seperti saya bilang tadi membutuhkan biaya yang besar karena harus sewa pesawat, sewa pilot, beli bahan bakar ataupun apturnya, dan izin penerbangannya. Tetapi hasil yang didapatkan dari LiDAR ini lebih cepat dari pengukuran yang mungkin akan dilakukan secara langsung atau manual. Jadi LiDAR ini sangat cocok untuk memetakan atau membuat peta dari wilayah yang cakupannya sangat luas. Kalau untuk cuman wilayah yang kecil, bisa dilakukan pengukuran secara langsung ke tempatnya untuk menghemat pengeluaran. Ini adalah peta atau citra dari Gunung Merapi yang diambil dari Google Earth, yang gambar di bawahnya yaitu adalah jalur terbang LiDAR untuk memetakan Gunung Merapi tersebut, untuk memantau bahwa setiap 4 tahun sekali Gunung Merapi ini akan melakukan erupsi yang biasanya akan dilaksanakan pemetaan ulang. Nah, selanjutnya ada yang namanya satelit. Jadi bumi ini selama 24 jam itu dipantau oleh satelit-satelit ini, yaitu GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Pada tahun 2010 itu ada 21 plus 3 satelit pada GPS, dan ada GLONASS yaitu sebanyak 21 plus 2 satelit pada 2010. 30 satelit Galileo pada tahun 2012, Kompas 30 satelit pada 2015 sampai 2020. Di gambar kedua yaitu ada contoh pergerakan satelit dan satelit GPS dan GLONASS. Kemudian ada fotogrametri jarak dekat. Pada gambar yang pertama itu adalah dapat dilihat yaitu pegunungan atau perbukitan yang ada pada titik-titik merah itu. Titik-titik merah itu adalah nilai dari koordinat yang telah didapat. Untuk mendapatkan itu perlu dilakukan yang namanya penginderaan jauh dengan fotogrametri jarak dekat. Dari penginderaan jauh itu akan didapat seperti gambar yang di bawah ini.
Yang gambar pertama itu ada titik-titik biru, itu adalah koordinat yang didapat, kemudian gambar selanjutnya itu diolah kembali oleh peta kontur. Peta kontur ini mungkin sangat berguna bagi orang perancangan jalan dan jembatan untuk membuat trase jalan. Kemudian ada foto udara, yang dimana foto ini dapat dilakukan digitasi atau digit. Kemudian ada yang namanya citra satelit, di mana satelit di luar angkasa dapat kita lihat. Satelit luar angkasa tersebut yang mengcapture bumi, di mana operatornya atau pengendali dari satelit tersebut masih tetap berada di bumi. Kemudian gambar yang kedua itu adalah peta dengan citra satelit dengan resolusi tinggi, dapat terlihat dengan jelas. Kemudian gambar yang kedua itu menampilkan ketinggiannya yang warna merah, kuning, hijau, biru, itu menandakan ketinggian. Kemudian di gambar yang ketiga dan keempat itu sudah ada nilai elevasi atau nilai ketinggiannya. Nah, kemudian ada esensi sistem informasi geografis. Esensi sistem informasi geografis ini itu ada dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial juga data posisi koordinat ruang atau spasial, atau juga bisa disebut dengan data yang bergeoferensi. Sedangkan data non-spasial yaitu properties atau data spasial dari data spasial maksudnya. Jadi data spasial dan data non-spasial ini saling berhubungan, karena data non-spasial ini yang akan menerangkan data spasial. Contohnya data spasial itu seperti jalan yang kemudian diterangkan, yang kemudian ada data non spasial yaitu seperti nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa sih harus menggunakan GIS? Ada beberapa alasan kenapa harus menggunakan Geographic Information System. Geographic yang pertama itu Geographic Information System dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik, dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan mengenai ide-ide atau konsep-konsep lokasi ruang spasial, kependudukan, dan unsur-unsur pemahaman, pengertian, pembelajaran, dan unsur-unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. Berikut data-data atribut terkait. Yang kemudian, Geographic Information System memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi dalam bentuk beberapa layer tematik atau conference data spesial, yang kemudian ada perangkat Geographic Information System saat ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi perangkat lunak atau software lain, hingga dapat bertukar data secara dinamis. Ini adalah salah satu contoh penggunaan pembuatan peta, yaitu untuk menentukan dan memilih lokasi bandara di Pulau Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, kemudian ada yang namanya peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan informasi spesifik tentang suatu wilayah berdasarkan tema tertentu seperti distribusi populasi, suhu, atau perubahan lahan. Di sini ada contoh, salah satu contoh peta tematik yang dibuat oleh mahasiswa UGM, yaitu peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Peta ini dibuat pada tahun 2010, di mana
Di dalam peta ini menggambarkan Provinsi Bali atau Pulau Bali yang hanya menandakan kepadatan penduduk Provinsi Bali pada tahun tersebut. Yang dapat kita lihat pada bagian kanan peta tersebut ada tanda-tanda warna atau jenis-jenis warna yang menandai beberapa populasi pada daerah tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penjelasan saya atau kekeliruan dalam penjelasan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dosen pengampu mata kuliah JIS dan LDD di kelas 4 PJJA yaitu Ibu Dr. Insinyur Sri Rezeki Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya dan semoga dapat bertemu di lain waktu. Saya Yudi Rahmat Effendi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.